Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu ini, di mana kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya semuanya terganggu. Seluruh aktivitas kita terganggu, pengangguran di mana-mana, sehingga mau tidak mau memaksa kita untuk saling bahu-membahu mencari solusi bersama-sama agar bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Karena wabah ini tidak mungkin hilang dengan kerja satu orang. Wabah ini tidak mungkin pergi dengan kerja sebagian orang. Tapi wabah ini akan hilang dengan kerjasama kita bersama. Oleh sebab itu, di dalam Islam, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab sehingga kita bisa keluar dari pandemi, merupakan sebuah kewajiban. Apakah itu menggunakan masker, apakah itu menjaga jarak, dan berbagai solusi-solusi yang ditawarkan oleh ahli-ahlinya, maka tentu kita berikhtiar untuk menjalankan apa yang telah disarankan oleh ahli-ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Maka saatnya ini kita mendengarkan petuah-petuah dan nasihat-nasihat daripada ahlinya. Karena jika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, semua berbicara tentang COVID, semua ahli berbicara tentang ini, ahli ekonomi berbicara COVID, ahli teknik berbicara COVID, ahli kimia berbicara COVID, maka sesungguhnya man takallama faqad 'arada 'aqlahu 'alan nas. Siapa yang berbicara, maka sesungguhnya dia telah menampakkan kebodohannya di depan manusia. Maka berbicaralah sesuai dengan bidang dan ilmu masing-masing. Kita sebagai masyarakat tentu bisa mengikuti orang-orang yang telah mengeluarkan pendapat di bidang-bidangnya. Jauhnya seseorang dari ibadah, dan ibadah yang paling utama adalah salat. Maka hari ini kita menyaksikan masyarakat, sebagian daripada masyarakat kita sangat meremehkan salat. Di dalam Al-Quran disindir, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Akan ada suatu masa di mana generasi-generasi tersebut menjadikan salat sebagai sesuatu yang remeh-temeh. Ketika salat, ketika azan berkumandang, bagi dia biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada panggilan yang begitu penting. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa suatu penyakit, musibah, bencana, bala dan lain-lainnya, pasti memanggil para sahabat untuk melakukan salat. Maka hari ini ketika corona ini tak kunjung berakhir, ada yang salah dengan salat kita, ada yang salah dengan salat anak-anak kita, ada yang salah dengan salat istri kita, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Oleh sebab itu, mari kita mengintrospeksi sekali lagi salat kita. Sudahkah sesuai dengan ajaran Nabi? Sudahkah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? Apakah kita hari ini ketika mendengar azan biasa-biasa saja, atau sebaliknya kita justru terpanggil? Jangan sampai tiang-tiang masjid tentu lebih banyak daripada jamaahnya. Yang sampai jamaah masjid lebih sedikit daripada tiang-tiang jamaah itu sendiri. Yang kedua, mulazamatul istighfar. Tentu di dalam masa pandemi yang cukup mengkhawatirkan ini, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Maka sungguh kata Allah, tidak akan Allah turunkan suatu azab, tidak akan Allah turunkan suatu penyakit selama orang-orang di suatu desa, kampung, negeri itu ada yang beristighfar kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Jangan-jangan kita selama ini sering makan riba, jangan-jangan selama ini kita sering tidak open terhadap hak-hak tetangga, jangan-jangan kita hari ini selalu berbuat zalim, jangan-jangan kita hari ini tidak pernah membayar zakat, tidak pernah mengeluarkan
apa-apa hak kita, tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajiban kita, maka sering-seringlah beristighfar, minta maaf kepada tetangga, minta maaf kepada karib kerabat, minta maaflah kepada orang-orang tua, kepada orang-orang yang kita kenal. Karena dengan beristighfar, insya Allah Allah akan angkat bala dan wabah yang tidak menentu ini. Ketiga, kasratut tasadduqi biniyatil raf'il bala. Di dalam hari-hari ini, di tengah pandemi ini, mari kita memperbanyak sedekah dengan niat supaya Allah mengangkat bala ini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, takhsisun niyyah ala niyyatin ala takhsisin niyyah jaza atau jaizun dalam bahasa kita. Mengkhususkan niat sesuatu dengan tujuan tertentu, maka itu dibolehkan. Maka mari kita memperbanyak sedekah-sedekah dengan niat mudah-mudahan Allah angkat bala ini. Tentu kita tidak hanya berharap dari orang-orang kaya yang bersedekah. Kita tidak mungkin berharap hanya sedekah dari Pak Kecil, dari Presiden, dari mengangkat bala-bala yang diturunkan kepada suatu negeri. Yang keempat, ad-du'a'u bitadarru'in wa ilahin. Mari kita bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah berbagai upaya yang telah kita usahakan, kita telah menggunakan masker, kita telah menggunakan hand sanitizer, kita telah melakukan berbagai upaya-upaya yang telah disarankan oleh ilmu kesehatan. Namun qadarullah, hingga kini wabah corona ini belum juga berakhir. Maka ad-du'a'u silahul mu'min. Satu-satunya senjata yang kita miliki adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat bala ini. Kita tidak mampu melihat orang-orang miskin yang terus menjerit. Kita tidak mampu melihat masyarakat kita yang terus meningkat penganggurannya, di mana karyawan-karyawan diberhentikan, di mana rumah-rumah makan, berbagai fasilitas hari ini mulai kosong karena ekonomi tidak berjalan. Maka satu-satunya cara adalah memperbanyak doa. Saatnya corona ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah yang besar, hanya Allah yang maha kuasa. Jika dengan corona ini tidak menyadarkan kita bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka apalagi yang Allah harus kirimkan bala tentaranya untuk memberikan kesadaran kepada kita. Mari kita bangun di tengah malam, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita tidak mampu menghadapi corona ini dengan kekuatan, dengan ilmu kita. Kita hanya mampu menghadapi corona ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, at-tahalli bimakarimil akhlaqi wa jamilis sifati. Di dalam ayat yang telah khatib bacakan tadi, salah satu penyebab turunnya bala, musibah, penyakit dan lain-lain adalah karena gobroknya akhlak masyarakat. Hari ini di mana-mana terjadi kemaksiatan, kemungkaran dan lain-lainnya. Maka saatnya kita kembali mengislah diri dengan akhlak yang baik. Kita memperbaiki salat kita, kita memperbaiki kewajiban kita kepada Allah, kita memperbaiki hubungan kita dengan tetangga, kita memperbaiki cara kita bermuamalah dengan manusia, memperbaiki cara kita mendapatkan harta, memperbaiki seluruh aktivitas kehidupan kita. Jangan-jangan akhlak kita selama ini memang sudah jauh dari koridor dan ketetapan-ketetapan yang telah digariskan oleh syariat. Maka jika 5 hal, yang pertama memperbaiki salat, yang kedua mulazamatul istighfar, membiasakan diri dengan istighfar, kemudian memperbanyak sedekah dengan niat mudah-mudahan Allah angkat bala ini. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Dan yang kelima, memperbaiki akhlak kita sesama manusia dan akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan kita ini Allah angkat wabah penyakit yang tak menentu ini.